Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Banyak orang sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Mereka berhasil menemukan perkara-perkara yang sebenarnya nggak banyak orang lihat, nggak banyak orang perhatikan. Tapi ada saja orang-orang yang begitu ahli melihat, menyelidiki, dan mengoreksi kesalahan orang lain. Biasanya orang yang suka melihat, mengkoreksi, dan menyelidiki dosa orang lain, kesalahan orang lain, pelanggaran orang lain, tidak bisa melihat dosa, pelanggaran, dan kesalahan diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang Alkitab mau? Apakah Alkitab mau supaya kita menjadi orang yang melihat, mengkoreksi, dan menyelidiki dosa orang lain? Tidak. Alkitab mengajar kita dalam Ratapan 3 ayat 39 sampai 41. Ayat ini berkata, "Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Tuhan di sorga." Saudara, perhatikan dalam Ratapan 3 ayat 39 sampai 41 ini. Ayat 39 menjelaskan mengapa orang hidup mengeluh. Ada yang komplain ini, gak suka itu, gak senang ini, dan ada banyak hal yang orang-orang menyebabkan untuk mengeluh. Tetapi yang Alkitab inginkan, jangan mengeluh tentang hal ini dan hal itu. Lalu Alkitab menegaskan, hendaklah setiap kita mengeluh tentang dosa kita. Malu dengan apa yang telah kita lakukan. Pelanggaran, kesalahan, kebodohan, kekanak-kanakan kita. Hendaklah kita malu. Ayat 40 menjelaskan lagi, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Janganlah kita menyelidiki dan memeriksa hidup orang lain. Dengan kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, maka ayat bagian B-nya ditulis, kita akan berpaling kepada Tuhan. Orang yang menyelidiki dan memeriksa hidup kita, itu akan mampu berpaling kepada Tuhan, memperhatikan apa yang berkenan di hatinya, memperhatikan apa yang disukainya, dan memperhatikan apa yang dirindukannya. Tetapi orang yang sibuk menyelidiki dan memeriksa hidup orang lain tidak akan pernah memahami apa yang dirindukan oleh Tuhan. Ayat 41, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita. Kenapa orang sibuk mengeluh dengan apa yang mereka tidak suka? Kenapa orang menyelidiki dan memeriksa hidup orang lain? Ayat 41 mengatakan, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Tuhan di surga. Itu yang membuat kita mengerti betapa berharganya anugerah yang Tuhan beri, betapa luar biasanya hidup yang Tuhan beri, kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan ingin melihat kemajuan dalam hidup kita secara rohani dan juga secara kehidupan secara jasmani. Tuhan ingin melihat bagaimana cara hidup kita, cara hati kita bergerak, cara hati kita melayani, dan cara hati kita menjalani hari-hari kita. Janganlah kita penuh dengan kehidupan yang hari-harinya penuh dengan hal-hal yang kita komplain, mengeluh. Selalu saja kita menjadi
seperti anak yang rewel. Tuhan mau kita mengangkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Pada saat kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Tuhan di sorga, maka lihat, ada banyak yang kita lihat ketika kita menoleh ke belakang. Ada banyak yang sebenarnya kita malu melihatnya. Ada banyak kesalahan, ada banyak kekeliruan, ada banyak yang membuat kita tuh nggak paham. Ada banyak pelanggaran, ada banyak yang sebenarnya kita malu. Karena itu ngapain kita memperhatikan dan memeriksa orang lain? Untuk apa? Seperti dalam Matius 7 ayat 3 tadi. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?